Oke, ini adalah Google Pixel 6. Jadi HP ini saya pakai kurang lebih sekitar 4 bulanan ya. Saya pernah bikin videonya dan HP ini saya dapatkan dengan harga yang sangat murah di waktu itu, yaitu 3,5 jutaan. Jadi HP ini sangat murah sekali, ditambah lagi HP ini bodinya sangat mulus seperti baru. HP ini juga sudah bea cukai dan full set original juga. Tentu di waktu itu HP ini sangat murah sekali karena rata-rata yang jual bea cukai itu sekitar 5,5 sampai 6,5 jutaan. Jadi tergolong sangat murah sekali menurut aku. HP ini juga saya jadikan sebagai HP daily driver utama sampai sekarang, seperti buat sosial media, buat Facebookan, TikTokan, Instagraman, dan buat aktivitas lainnya. Ya, buat game tipis-tipis juga HP ini menurut aku masih cukup enak. Untuk harganya di e-commerce seperti Shopee, harganya sekitar 3,5 sampai 5,5 jutaan ya. Tergantung kondisi fisiknya juga, kelengkapannya dan bea cukai atau non bea cukai. Terus di Tokopedia juga harganya mirip-mirip seperti di Shopee, yaitu 3,5 sampai 5,5 jutaan. Ya, tergantung kondisinya juga. Dan untuk harga di Facebook tiap daerah berbeda-beda ya, jadi tidak bisa jadi patokan tiap daerahnya. Kalau di daerahku itu sekitar 4,5 sampai 6,5 jutaan. Ya, tergantung kondisinya juga. Tapi biasanya lebih mahal di Facebook daripada di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan e-commerce lainnya. Karena biasanya yang jual di Facebook itu belinya juga di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Jadi tiap daerah itu pasarannya berbeda-beda. Untuk pemakaian sehari-hari menurut aku HP ini masih cukup worth it ya di tahun ini. Buat kebutuhan ngegame tipis-tipis seperti game Mobile Legends, HP ini juga menurut aku masih cukup worth it. Ya, dengan grafik yang menurut aku cukup bagus, yaitu Super dan Ultra. Ya, meski HP ini tidak ditunjukkan sebagai HP gaming, tapi untuk game tipis-tipis menurut aku masih cukup worth it. Ya, kendalanya hanya di panas yang berlebihan untuk HP gaming. Dan untuk skor Antutunya juga menurut aku masih cukup tinggi di tahun ini, yaitu 652 ribuan. Ya, mirip-mirip Snapdragon 865 lah ya. Dan untuk chipsetnya ini menggunakan Google Tensor generasi pertama. Jadi panasnya menurut aku sih cukup panas dan bisa dikatakan sangat panas di tahun ini. Ya, mirip-mirip Snapdragon 865 dan 870. Untuk fiturnya HP ini juga sudah cukup lengkap ya, sudah mendukung in-display fingerprint karena layarnya berjenis OLED dan sudah 90 Hz. HP ini juga sudah mendukung NFC dan wireless charging juga. Fitur seperti ini biasanya diterapkan di HP-HP kelas flagship, tapi di tahun-tahun sekarang sudah banyak fitur seperti ini di HP kelas low dan kelas mid. Jadi fitur ini seperti fitur biasa ya, tapi menurut aku sangat dibutuhkan di tahun ini. Hal yang saya suka dari HP ini yaitu tentang desainnya ya. Desainnya itu berbeda dengan desain-desain HP zaman sekarang. Ya, terutama di bagian belakangnya itu desainnya itu sangat berbeda dengan HP-HP kebanyakan zaman sekarang. Ya, apalagi desain bagian kameranya yang menurut aku cukup unik. Apalagi warnanya yang menurut aku juga cukup unik. Di atas ada warna oranye dan di bawah ada warna seperti vanilla lah ya. Terus bingkai kameranya warnanya hitam. Jadi ada 3 warna di HP ini. Terus yang saya suka dari HP ini yaitu kameranya yang beresolusi 50 megapiksel wide dan 12 megapiksel ultra wide. Jadi kamera HP ini sangat bisa diandalkan menurut aku. Ya, meski HP kebanyakan sekarang itu kameranya gede-gede seperti 100 megapiksel dan 200 megapiksel, tapi di Google Pixel 6 ini cuma 50 megapiksel dan 12 megapiksel. Tapi soal kamera Google Pixel 6 ini masih sangat bisa diandalkan di tahun ini. Untuk file RAW juga di Google Pixel 6 juga sudah ada. Terus untuk ultrawide-nya itu bisa 0,7, bisa 1 kali, bisa 2 kali, dan maksimal 7 kali. Ya, untuk 7 kalinya itu sudah digital zoom ya, bukan 2 kali optical zoom. Jadi menurut aku sih ini masih cukup bisa diandalkan di tahun ini. Soal menu kameranya juga ini sangat sederhana ya, seperti Google Pixel pada umumnya. Jadi tidak banyak menu di kamera seperti manual kamera dan menu-menu lainnya. Seperti HP-HP pada umumnya ya, seperti Sony yang menu kameranya itu sangat banyak sekali. Kalau di Google Pixel 6 ini sangat simpel sekali. Jadi tinggal jepret, jadi otomatis tinggal diupload ke sosial media seperti Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Untuk hasilnya, untuk hasil kameranya menurut aku sangat puas sekali selama menggunakan Google Pixel 6 ini.
Untuk baterainya HP ini juga cukup gede, yaitu 4614 mAh. Jadi menurut aku baterainya cukup irit dan bisa dikatakan sangat irit. Ya buat kebutuhan sehari-hari menurut aku cukup lah buat dijadikan HP daily driver utama. Buat kebutuhan non gaming dan menggunakan wifi kurang lebih 5-6 jam. Tapi kalau menggunakan data kurang lebih 5 jam ya, tapi menurut aku masih tergolong irit. Kalau buat cuma sosial media dan dipakai jarang-jarang kurang lebih ya seharian lah, menurut aku sih baterainya cukup irit. Kalau untuk bermain game kurang lebih 3-3,5 jam ya, tapi menurut aku sih masih cukup irit. Dan untuk kamera depannya ini cukup kecil ya, cuma 8 megapiksel, jadi tidak sampai 12 megapiksel, apalagi 32 megapiksel. Soal layarnya HP ini juga cukup bagus, yaitu sudah berjenis AMOLED 90Hz HDR10+, dan kerapatan pikselnya mencapai 411 ppi. Tentu tampilannya menurut aku cukup bagus dan bisa dikatakan sangat bagus. Di tengah terik matahari pun HP ini cukup jelas tampilannya, dan ini kecarannya fullnya segini ya. Meski ada yang lebih terang lagi, tapi menurut aku masih cukup jelas untuk tampilannya. Soal updatean di Google Pixel 6 ini sudah terjamin ya, Androidnya terbaru yaitu di versi Android 14. Dan untuk patch keamanannya pun ini sudah terbaru yaitu di 5 April 2024. Update sistem Google-nya sampai 1 Maret 2024, sampai sekarang belum dapat update lagi. Ya mungkin kedepannya sudah tidak dapat update lagi ya, karena ini sudah versi lama. Dan untuk internalnya ini cukup gede yaitu 128GB, menurut aku di tahun ini sih masih cukup. RAM-nya juga cukup gede yaitu 8GB. Untuk speakernya ini saya suka ya, yaitu menggunakan stereo speaker dan suaranya menurut aku cukup bagus. HP ini memang banyak kelebihannya ya menurut aku, dari segi fitur juga cukup lengkap. Secara performa HP ini juga masih cukup mumpuni buat kebutuhan sehari-hari di tahun ini. Tapi ada beberapa hal yang menurut aku kurang suka di HP ini, terutama di bagian bodinya yang menurut aku cukup tebal. Bodinya itu lebih tebal ya dibandingkan HP-HP keluaran zaman sekarang. Ya mungkin karena baterainya yang cukup gede yaitu 4600 mAh, jadi bodinya dibikin tebal. Menurut aku HP ini juga tergolong cukup berat, yaitu beratnya mencapai 207 gram, jadi sekitar 2 ons lah ya. Dan untuk HP ini juga cukup gede yaitu 6,4 in. Jadi kalau di tangan itu rasanya seperti gede banget lah, seperti memegang batu bata. Ya sebenarnya sih ada yang versi kecilnya yaitu Google Pixel 6a, tapi lebih mantep di Google Pixel 6 ya daripada di Google Pixel 6a. Karena ukurannya cukup gede, jadi di kantong menurut aku kurang nyaman. Tidak seperti Google Pixel 6a ya yang ukurannya 6,1 in. Di kantong itu lebih nyaman Google Pixel 6a dibandingkan Google Pixel 6 biasa. Rasanya gede banget di kantong, jadi kurang nyaman saat kita duduk. Jadi menurut aku sih ini ya bisa kelebihan juga bisa kekurangan. Satu lagi yang saya kurang suka dari HP ini yaitu untuk suhunya ya. Suhunya menurut aku cukup panas dan bisa dikatakan sangat panas. Ya di bagian bezelnya, keseluruhan bezelnya, backovernya, di bagian kameranya HP ini menurut aku cukup panas. Apalagi kalau musim udara panas ya, HP ini kerasa sangat panas sekali. Jadi kurang nyaman buat penggunaan sehari-hari apabila suhunya sedang meningkat. Jadi buat teman-teman yang pengen membeli Google Pixel 6 bisa dipertimbangkan ya, karena suhunya menurut aku sih cukup panas, tapi menurut aku sih masih cukup nyaman buat pemakaian sehari-hari. Ya tergantung suhu ruangan juga. Kalau di suhu ruangan ber-AC menurut aku sih masih cukup nyaman buat pemakaian sehari-hari. Ya selain minus itu menurut aku HP ini masih sangat worth it ya buat kebutuhan sehari-hari. Buat sosial media, buat gaming tipis-tipis, HP ini juga menurut aku masih sangat worth it di tahun ini. Apalagi soal kameranya, Google Pixel 6 itu menurut aku cukup bagus dan bisa dikatakan bagus. Oke, terima kasih, mantul.